Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gebi Suryadewi dengan NIM 210101005. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang sinus. Nah, di gelombang sinus ini ada tiga hal yang mempengaruhinya. Eh, yang pertama yaitu amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo merupakan besaran maksimum dari sebuah gelombang sinusoidal, yaitu jarak vertikal antara puncak gelombang atau amplitude dengan posisi kesetimbangan ataupun bias. Nah, secara geometris amplitudo dapat diartikan sebagai setengah dari rentang maksimum dan minimum dari gelombang. Yang selanjutnya yaitu frekuensi sudut. Apa itu frekuensi sudut? Frekuensi sudut atau angular frequency adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah gelombang sinusoidal berulang dalam 1 detik. Frekuensi sudut dapat dihitung dengan cara mengalihkan frekuensi jumlah gelombang per detik dengan 2pi. Yang selanjutnya yaitu fase. Apa itu fase? Fase merupakan posisi awal atau posisi mundur suatu gelombang sinusoidal pada suatu waktu tertentu. Fase tersebut dapat ditentukan dengan mengukur jarak horizontal antara titik awal gelombang sinusoidal dengan titik awal sumbu waktu. Fase sering diukur dalam radian ataupun derajat. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah program di mana nantinya program ini bisa menghasilkan gelombang sinus. Di sini saya menggunakan Anaconda Navigator, Jupyter Notebook. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang programnya. Pada baris ke-1 dan ke-2 merupakan library yang harus kita tuliskan. Untuk selanjutnya yaitu baris ketiga yaitu merupakan T sama dengan np.linspace min 0,08, 0,08 dan 500. Nah, pada baris ini mendeklarasikan nilai rentang waktu atau fase. Nilai rentang waktu atau fasenya yaitu berupa min 0,08 dan 0,08. Dan 500 ini merupakan nilai dari titik data. Untuk selanjutnya yaitu plt.plot T 1000 kali np.sin 2 kali np.pi kali 100 kali T. Nah, pada baris ini menunjukkan bahwa 1000 ini merupakan nilai amplitudo dan frekuensinya yaitu 100. Dan untuk baris selanjutnya yaitu plt.xlabel. Nah, pada baris ini menunjukkan bahwa variabel x digunakan untuk mendeklarasikan nilai T. Untuk selanjutnya yaitu plt.ylabel. Pada baris ini mendeklarasikan bahwa nilai Y ditujukan untuk nilai X, T. Nah, untuk selanjutnya yaitu plt.title. Pada baris ini digunakan untuk menuliskan judul grafik nantinya yaitu sebagai gelombang sinus. Untuk selanjutnya yaitu plt.xlim min 0,08,0,08. Nah, pada baris ini sama seperti pada baris ketiga, yaitu menunjukkan rentang waktu. Untuk baris yang terakhir yaitu plt.show, yaitu untuk menampilkan grafik. Nah, langsung saja kita run, maka akan muncul gelombang sinusnya. Nah, di sini dituliskan pada program yaitu amplitudonya 1000. Maka di sini akan menunjukkan sampai 1000. Nah, untuk nilai rentang waktunya yaitu 0,08, maka di sini akan dimulai dari min 0,08 sampai dengan 0,08. Nah, gimana kalau kita ganti nilai amplitudonya menjadi 500? Jadi 400. Maka amplitudonya dimulai dari 400 sampai dengan 400. Selanjutnya bagaimana kita mengganti nilai frekuensinya? Jika nilai frekuensinya 100, maka gelombangnya seperti ini. Bagaimana jika kita merubahnya menjadi 10?
Nah, maka gelombangnya akan semakin sedikit. Selanjutnya, bagaimana jika kita merubah nilai rentang waktu atau nilai fasenya menjadi 0,06? Lalu kita run. Nah, maka fasenya akan dimulai dari min 0,06 dan akan berakhir dengan 0,06. Nah, bisa kita lihat jika tadi kita mengganti frekuensinya dari nilai 100, gelombang yang dihasilkan lebih banyak daripada nilai frekuensi yang kita tuliskan 50. Jika nilai frekuensinya 50, maka gelombang akan semakin sedikit. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu nilai frekuensi sangat berpengaruh penting terhadap banyaknya gelombang. Jika nilai frekuensi semakin tinggi, maka gelombang yang dihasilkan akan semakin banyak. Dan sebaliknya, jika frekuensi yang dituliskan semakin rendah, maka gelombang yang dihasilkan akan lebih sedikit. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.